Saya Reniati. Di sini saya akan membawakan materi tentang klausa dan kalimat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari dosen kami. Klausa merupakan suatu gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat. Mungkin hanya berupa kata atau mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat dalam tuturan tersebut. Contohnya, pada kalimat sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Kalimat tersebut terdiri atas dua klausa. Klausa pertama yaitu sejak ayahnya meninggal, dan klausa kedua ia menjadi pendiam. Meskipun ada yang terdiri atas satu kata, seperti pada contoh hati-hati, keseluruhan tuturan di atas merupakan kalimat sebab tuturan tersebut telah mengungkapkan suatu pikiran yang lengkap. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, dan disela jeda, serta diakhiri dengan nada selesai. Dalam bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, dan atau tanda kurung. Selanjutnya, kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Contohnya, anak itu sering melamun, yang terdiri dari subjek dan predikat. Berdasarkan beberapa contoh seperti Zulkarnain membersihkan tinta itu dengan sabun. Tampak bahwa struktur inti kalimat bahwa bahasa Indonesia dalam kalimat tersebut terdiri dari subjek yaitu Zulkarnain, dan predikat membersihkan, objek yaitu tinta sendiri, dan keterangan yaitu dengan sabun. Struktur inti kalimat tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Yang disebut dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa lengkap dengan unsur-unsurnya dan yang paling lazim pola urutannya. Struktur kalimat dasar bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe berikut. Yang pertama, subjek dan predikat. Yang kedua, subjek, predikat, objek. Ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat, subjek, predikat, objek, pelengkap. Yang kelima, subjek, predikat, objek, keterangan. Dan yang terakhir, subjek, predikat, dan keterangan. Selanjutnya, ciri subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda, frasa nominal, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa, sedangkan kata apa
digunakan untuk menjadi subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Selain subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nominal atau frasa nominal. Selain yang lebih penting adalah subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jika didahului preposisi, subjek akan berubah menjadi keterangan. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, jika nomina didahului preposisi, gabungan preposisi dan nomina itu akan berubah menjadi frasa preposisional, dan frasa preposisional tidak dapat berfungsi sebagai subjek, tetapi berfungsi sebagai keterangan. Oleh karena itu, fungsi keterangan pada awal kalimat dalam kalimat harus diubah menjadi subjek dengan cara menanggalkan preposisi, atau jika ingin tetap mempertahankan preposisi dalam kalimat tersebut, predikat verba aktif meng diubah menjadi verba pasif di. Ciri predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja, verba, atau kelompok kata kerja, frasa verbal, kata sifat adjektiva, atau kelompok kata sifat frasa adjektival, atau kata benda nomina, atau kelompok kata benda frasa nominal. Letak predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. Ciri predikat yang lain adalah dapat diingkarkan atau dapat dinegasikan. Jika berupa kata kerja atau kata sifat, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata tidak. Jika berupa kata benda, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata bukan. Contohnya, Pak Niko tidak mengajar matematika, dan Bapak saya bukan dokter. Selain dapat diingkarkan, predikat yang berupa kata kerja dapat didahului kata sedang, belum, atau akan. Seperti pada contoh, Pak Himawan sedang mengajar biologi, Pak Himawan belum mengajar biologi, dan yang terakhir, Pak Himawan akan mengajar biologi. Bahasa Indonesia mengizinkan predikat berupa frasa preposisional, tetapi bentuknya tertentu. Biasanya frasa itu didahului preposisi di, ke, atau dari. Seperti pada contoh, orang tuanya di Semarang. Contoh kedua, anak-anaknya ke Jakarta semua. Predikat berupa frasa preposisional seperti pada contoh, kebanyakan hanya digunakan dalam ragam lisan, sedangkan dalam ragam tulis cenderung dihindari. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan misalnya menolak kalimat yang predikatnya berupa frasa preposisional, sebab jika bukan berupa verba atau frasa verbal, subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan, yayasan, atau badan hukum tidak dapat dikenai delik pengaduan. Selanjutnya, ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif. Jika predikat bukan berupa verba transitif, objek tidak hadir atau tidak muncul di dalam kalimat tersebut. Contohnya,
Contohnya, jaksa menghadirkan saksi. Kehadiran fungsi objek pada kalimat tersebut disebabkan bentuk predikat dalam kalimat itu berupa kerja transitif, yaitu menghadirkan. Di atas telah disebutkan bahwa objek merupakan salah satu fungsi yang kehadirannya bersifat wajib. Maksudnya adalah bahwa kalimat yang predikatnya berupa verba transitif harus selalu diikuti oleh objek, sebab tanpa kehadiran objek, kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal. Selanjutnya, ciri objek yang lain adalah tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Seperti Pak Harudin sedang membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler. Pemunculan kata depan tentang pada contoh tersebut mengenai menyebabkan kalimat tidak mempunyai objek, sebab di atas telah dijelaskan bahwa objek biasanya berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Jika nomina didahului preposisi, perubahannya itu akan menjadi frasa preposisional, dan frasa preposisional tidak dapat berfungsi sebagai objek. Kalimat tak berobjek pun sering ditemukan dalam bahasa lisan atau bahasa tulis. Dikarenakan pemahaman terhadap struktur kalimat baku dalam bahasa Indonesia masih kurang. Di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia disebutkan bahwa verba transitif harus langsung diikuti objek. Hal itu berarti bahwa predikat yang berupa verba transitif harus diikuti objek, bukan oleh frasa preposisional. Selanjutnya, ciri pelengkap. Pelengkap seperti halnya objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektif atau frasa adjektifal. Posisi pelengkap dapat terletak di sebelah kanan, setelah atau di belakang objek, atau terletak langsung di sebelah kanan predikat. Jika predikat berupa kata kerja transitif, pelengkap terletak di sebelah kanan objek. Namun jika predikat bukan berupa kata kerja transitif, mungkin berupa kata kerja intransitif atau berupa kata kerja pasif, pelengkap terletak langsung di sebelah kanan predikat. Selanjutnya, ciri keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina, frasa nominal, frasa numeral, berupa frasa preposisional, atau berupa adverbia. Nomina atau frasa nominal yang dapat memiliki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal atau nomina yang menyatakan waktu. Selain itu, keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib, wajib hadir, wajib muncul dalam kalimat, dan keterangan mana suka. Dalam keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka merupakan bukan bagian dari predikat. Selanjutnya, analisis kategori fungsi dan peran. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan atau keterangan. Analisis peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur pembentuknya. Contohnya,
Bu Juni membuat mainan dengan kertas. Yang kategori merupakan Bu Juni merupakan frasa nominal dan verba membuat mainan nominal dengan kertas pelengkap. Bu Juni merupakan pelaku, membuat merupakan transitif, mainan merupakan sasaran, dan kertas keterangan cara. Keterangan cara. Sekian video ini. Terima kasih.